Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdia Ramadamayanti. Di sini saya akan membahas PowerPoint tentang perubahan sosial. Dalam PowerPoint ini, saya mengangkat artikel dengan judul Perubahan Sosial Terhadap Anak Akibat Era Digital. Inti dari PowerPoint ini menjelaskan bagaimana dampak dari media sosial di era digital terhadap anak-anak. Anak-anak yang dulunya tidak bisa menggunakan teknologi, sekarang bisa menggunakan teknologi dengan baik. Bahkan di era digital ini, banyak sekali hal-hal yang merugikan dan juga hal-hal yang menguntungkan. Salah satunya seperti berkembang pesatnya media sosial dan bagaimana media sosial sangat berpengaruh bagi lapisan masyarakat dalam era digital ini. Dan untuk faktor yang membuat era digital ini berbahaya adalah perkembangan teknologi dapat menimbulkan banyak kehancuran jika tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya di sini akan menganalisis beberapa faktor utama dari artikel tersebut, yaitu pertama, teori utama pola perubahan sosial, kedua, teori modern pola perubahan sosial, ketiga, bentuk-bentuk perubahan sosial, dan keempat adalah faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Dan untuk faktor pertama yaitu teori utama pola perubahan sosial. Dalam artikel tersebut terdapat teori utama pola perubahan sosial, yaitu teori melingkar atau siklus, di mana masyarakat atau anak-anak dalam artikel tersebut mengalami perubahan yang tanpa direncanakan dan diarahkan, dan perubahan sosial yang timbul merupakan suatu perubahan dalam tingkat-tingkat tertentu. Maksudnya, anak-anak yang sebelumnya tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik, sekarang dapat menggunakan teknologi dengan baik. Terbukti dalam baris pertama paragraf ketiga, di mana perangkat teknologi yang ada di era sekarang ini dibuat begitu mudah untuk para penggunanya menikmati fitur-fitur aplikasi dan berkaitan dengan sosial media. Dalam teori siklus atau melingkar ini, percaya bahwa manusia itu bisa berubah tanpa harus direncanakan dan akan mengalami perubahan karena manusia sendiri merupakan makhluk yang dapat berubah ataupun menciptakan suatu evolusi yang baru. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu teori modern perubahan sosial, di mana dalam artikel tersebut menganut teori modern yang menjelaskan bagaimana perubahan sosial timbul akibat masyarakat yang bergerak maju. Jadi, masyarakat atau anak-anak dalam artikel tersebut yang dulunya tidak bisa menggunakan media sosial saat ini bisa menggunakan media sosial dengan baik. Terbukti dalam baris pertama paragraf keempat yang berbunyi, perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa lepas dari perangkat yang serba elektronik. Jadi, terbukti bahwa dalam era digital saat ini, mereka sudah tidak bisa untuk tidak hidup tanpa gadget ataupun alat telekomunikasi, berbeda dari masa tradisional sebelumnya, yang bahkan masyarakat pun tidak memanfaatkan teknologi seperti sekarang ini. Teori modernisasi sendiri juga menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat yang sebelumnya tradisional atau keterbelakangan ke masyarakat yang lebih modern. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Dalam artikel di atas menganut teori bentuk perubahan sosial, yaitu revolusi, di mana masyarakat, terutama anak-anak, mengalami perubahan yang sangat cepat tanpa direncanakan dan berpengaruh pada unsur lapisan masyarakat. Hal ini terbukti dalam kalimat baris ke-6 paragraf ke-4 yang berbunyi, gaya hidup digital merupakan sebuah fenomena bagi masyarakat di era milenial ini. Gaya hidup hal ini terbukti
dalam adanya revolusi gaya hidup, bahkan budaya hidup, akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat. Yang terakhir adalah faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorongnya adalah: pertama, masyarakat mulai memperbarui fitur alat komunikasi agar dapat digunakan di segala usia, baik anak-anak pun bisa menggunakannya. Kedua, penggunaan alat komunikasi pada era digital sekarang ini juga tidak melingkupi orang dewasa saja, tetapi juga kalangan muda, bahkan anak-anak, yang membuktikan bahwa era digital saat ini sangat berpengaruh bagi masyarakat. Bahkan masyarakat sangat gencar untuk melakukan perubahan. Yang ketiga adalah masyarakat mulai memanfaatkan alat komunikasi pada era digital seperti media sosial untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, bahkan bermain, yang berfungsi untuk menunjang kehidupan yang lebih baik lagi. Yang terakhir adalah faktor penghambat. Faktor penghambat dalam era digital pada artikel tersebut adalah: pertama, adanya segelintir masyarakat yang membuat komunikasi sebagai alat kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat lainnya. Yang kedua, jika digunakan dengan salah, alat komunikasi dapat menimbulkan kerusakan baik bagi orang dewasa maupun anak-anak. Karena pada era digital saat ini, tanpa pengawasan orang tua yang baik, anak-anak dapat dengan salah memanfaatkan era digital. Dan yang ketiga dan terakhir, jika masyarakat tidak bisa mengontrol alat komunikasi dengan baik di era digital ini, maka akan menimbulkan banyak kerusakan yang tidak berdampak pada diri mereka saja, tetapi pada seluruh lapisan masyarakat. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.